Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 Jumat 15 Mei 2026. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang menilai pamflet wisata. Di sini kita akan membaca pamflet ini dengan teliti, lalu setelahnya akan ada hal yang perlu kita diskusikan sekaligus menjadi lebar tugas kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja, di sini ada pamflet dengan judul Taklukan Puncak Papandayan. Kalian suka mendaki dan menikmati petualangan? Taklukkan puncak Papandayan dan nikmati keragaman flora dan fauna di sana. Papandayan adalah salah satu gunung api aktif jenis strato dengan ketinggian 2662 mdpl. Menurut klasifikasi Schmidt and Ferguson, gunung ini memiliki curah hujan di rata-rata 3000 mm per tahun. Kelembapan udaranya 70-80% dan temperatur 10-250 Celcius. Papandayan juga telah meletus beberapa kali, diantaranya pada tanggal 12 Agustus 1772, 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan terakhir pada tanggal 11 November 2002. Hal ini menyebabkan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan memiliki ragam flora dan fauna yang sangat kaya. Selain itu, flora dan fauna, tentu para pendaki dapat menikmati pemandangan lain. Kawah belerang, misalnya hutan mati, dan ladang edelweiss dapat kalian nikmati selama mendaki. Jalur pendakian yang aman di gunung ini bahkan sesuai dengan untuk pendaki pemula. Karena itu, gunung ini dapat dinikmati oleh siapa saja. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan Desa Sernajaya dan Desa Kramatwangi, Kabupaten Garut ini sudah dicapai dengan kendaraan umum. Kalian dapat pergi dari Jakarta menggunakan transportasi umum. Gunakan bus Karunia Bakti atau Prima Jasa jurusan Jakarta sampai Garut, turun di Terminal Guntur Garut, lalu lanjutkan dengan angkutan Elf jurusan Garut ke Cikarang dengan tarif sekitar Rp15.000. Alternatif lainnya, kalian bisa naik angkutan F dari Terminal Lewi Panjang atau Terminal Cicahem di Bandung, jurusan Bandung ke Cikajang, lalu turun di Kecamatan Cisurupan. Kemudian di situ ada atraksi wisatanya. Atraksi wisatanya antara lain bisa ada berkemah, bisa dengan eksplorasi kawah, ada fotografi, terapi air panas, jalur sepeda gunung, dan jalur lari. Jadi ada atraksi wisata ya, beberapa atraksi wisata. Kemudian fasilitasnya adalah kotek keluarga, dan ada juga ruang pertemuan, kolam terapi air panas, kemudian ada area parkir, ada masjidnya juga, dan ada kantor informasi, shelters juga ada, toilets juga ada, menara pandangnya pun ada, kemudian security di situ 24 jam ya. Terus di daya tarik wisata, pertama daya tariknya adalah kawah gunung Papandayan yang aktif, kemudian berpindah-pindah dan dapat dilihat dari dekat. Kemudian ada hutan mati yang menyuguhkan pemandangan eksotis sisa letusan pada tahun 2002. Kemudian yang ketiga ada kita bisa menyaksikan matahari terbit di tebing sunrise Guberhut atau hutan mati.
Dan yang keempat, ada di situ ada wisata air berupa danau, sungai yang unik, dan air terjun yang bertingkat. Kemudian yang kelima, aneka flora seperti pohon suwagi atau dengan kata lain Vaccinium Valium. Kemudian juga ada Edelweiss, Anaphalis javanica, kemudian ada juga Puspa, Schima wallichi, kemudian ada Sanintan, Castanea argenti, kemudian ada Jamuju atau Photocarpus imbricatus, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, aneka fauna, yaitu ada babi hutan, Suspitatus, ada tenggiling, manis javanicus, kemudian ada lutung, Trachypithecus auratus, dan juga ada elang Jawa, Nicetus bartlesii, kemudian juga ada ketilang, Phecononatus aurigaster, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada tempat berkemah. Pertama, ada bumi perkemahan dengan langsung ke pemandangan kawah, berlokasi 5 menit dari parkir. Koteks, kemudian ada juga koteksnya juga ada, kemudian ada taman Edelweiss-nya, dan pemandian air panas, toilet, musala, dan keamanannya 24 jam. Kemudian yang kedua, di sini ada Goberhut atau hutan mati. Jadi kita bisa berkemah di hutan mati ini dengan pemandangan, ada kawah pemandangannya, kemudian pemandangan malam kota Garut, matahari terbit, pemandangan jalur susu di angkasa, kemudian ada toiletnya dan keamanannya yang pasti 24 jam. Kemudian tempat berkemah yang ketiga ini ada bisa di Pondok Salada yang dekat dengan Padang Edelweiss, berlokasi 200 meter ke hutan mati. Kemudian di situ juga dilengkapi dengan toilet, tempat berteduh, ada musalanya juga, dan keamanan yang pasti 24 jam. Kemudian setelah kita membaca pamflet ini, ya kan, kita bisa di pamflet tersebut kita bisa mengamati gambar-gambar dan teksnya, ya kan, yang sudah saya baca tadi. Kita akan dalam lembar tugas kali ini kita akan mendiskusikan pertanyaan ini, ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari pamflet-pamflet tersebut. Semoga bisa dijawab, ya. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang diharapkan membaca pamflet ini? Itu soal yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pamflet ini sudah memberikan semua informasi yang ingin diketahui oleh orang yang ingin mendaki gunung? Nah, menurut kalian, tadi yang pertama adalah siapa yang diharapkan membaca pamflet ini? Yang kedua, apakah pamflet ini sudah memberikan semua informasi yang ingin diketahui oleh orang yang mendaki gunung? Kemudian yang ketiga, bagaimana penggambaran lokasi dan tempat berkemah dalam pamflet? Jadi bagaimana sih penggambaran lokasi dan tempat berkemah dalam pamflet ini? Apakah sudah cukup jelas dan menarik? Menurut kalian, apakah dengan adanya pamflet ini sudah cukup jelas dan menarik perhatian si pembaca pamflet atau bagaimana? Kemudian yang keempat, sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajahi Gunung Papandayan. Kan tadi sudah disebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajahi Gunung Papandayan. Sekarang coba sebutkan lokasi apa saja. Dan yang kelima, di sini ada pertanyaan lagi, informasi baru apa yang kamu dapatkan dari pamflet? Nah, dari pamflet tadi, informasi apa yang baru apa saja yang kita dapatkan dari pamflet? Dan yang keenam, soal terakhir adalah, apakah menurutmu orang yang tertarik mendaki gunung dengan membaca pamflet ini? Apakah menurut kalian orang akan tertarik mendaki gunung dengan membaca pamflet ini? Dengan adanya pamflet ini, apakah orang akan tertarik mendaki Gunung Papandayan? Mengapa? Dan tuliskan alasanmu, ya. Jadi di lembar tugas pada kali ini terdapat 6 soal. Semoga
kalian dapat menjawabnya, dipermudah, dan semoga paham tujuan dari pembelajaran pamflet kali ini. Sampai jumpa lagi pada pelajaran bahasa Indonesia minggu selanjutnya. Thank you.